Kami mau belajar percaya padamu. Tolonglah kami untuk berjalan di dunia ini, karena tanpa pertolongan, tanpa arahan Tuhan, kami akan semakin jauh dan tersesat. Dan terima kasih dalam ibadah hari ini, kami boleh memuji, menyembah, membawa syukur kami kepadamu, mengekspresikan kasih kami kepadamu. Dan kami bersyukur biarlah hari ini dalam ibadah ini, Engkau berjumpa dengan kami berjumpa dengan Engkau. Engkau berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini sebagai orang-orang yang bersuka cita karena Allah Bapa berbicara kepada kami. Mari sertai firman-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu. Berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Hai, puji Tuhan ya, silakan duduk. Saudara senang hari ini beribadah? Senang memuji Tuhan? Bilang kiri kananmu, saya senang beribadah hari ini. Ya, bilang saya senang memuji Tuhan. Bilang ke belakangnya, saya senang melihatmu hari ini ya. 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 Saudara benar, ketika saya 2 minggu tidak beribadah bersama dengan saudara, aduh rindu itu berat. Ya, dan senang sekali boleh bersama-sama di tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi dunia hari-hari ini yang kita tahu semakin gonjang-ganjing, harga emas yang meroket terus, dolar yang naik jadi 17.000 konon cerita, semakin ini belum lagi pekerjaan bisnis berat hari-hari ini. Kita tahu sama-sama ya, lowongan pekerjaan banyak tapi susah orang masuk ke dalam, harus pakai ordal katanya. Dan harga-harga barang naik dan semuanya. Tapi kita mau belajar percaya bahwa bergantung kepada Tuhan adalah cara yang terbaik menghadapi semuanya. Amin. Kita enggak boleh abai, kita harus terus berusaha mendoakan, mendukung sehingga negeri kita bisa lebih baik. Saya bertemu dengan beberapa orang pengusaha, mereka berkata berat hari-hari ini lingkungan usaha. Ada orang yang sedang usaha hari ini seperti wait and see. Apakah bagus untuk ekspansi, memulai usaha baru atau tetap saja dengan usaha ini. Itu membuat para pengusaha seakan-akan gimana ya, tidak ada atau belum dapat keputusan yang kuat, confirm untuk bisa lanjut. Dan ketahuilah, dalam momen-momen seperti itu kita membutuhkan Tuhan, amin. Di dalam segala hal. Kemarin kita bersyukur di gereja ini kita belajar dalam 3 bulan ini tentang menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Katakan menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Ya, kita kemarin belajar bagaimana menolong orang yang orang yang sakit. Kita belajar menolong orang yang kerasukan setan. Kita belajar kemarin menolong orang yang dibuang, dibully, orang yang terpinggirkan, orang yang dianggap marginal. Kita belajar kemarin tuh menolong orang-orang yang mengalami godaan dalam hidupnya, digoda oleh setan, ya. Dan kita juga kemarin belajar bagaimana menolong orang yang mengalami ujian dari Tuhan, diuji dari Tuhan dengan banyak perkara, tapi ujian itu membuat kita semakin dekat. Dan Bapak Ibu Saudara, sekali lagi tujuan dari khotbah-khotbah selama 3 bulan ke depan ini, bahkan sampai Natal nanti dari bulan Oktober kemarin, sebenarnya itu sekali lagi ketika kita menerima pertolongan Tuhan, maka kita bisa bicara sama orang lain, begini loh cara Tuhan menolong. Paham ya? Ketika saya diajar sama orang tua, sama guru, bagaimana cara mengali bilangan tambah-tambah, akhirnya saya bisa mengajar anak saya bisa mengajar orang lain. Waktu saya diajar bagaimana berdoa, akhirnya saya bisa mengajar orang lain berdoa. Waktu saya diajar bagaimana saya mengelola waktu dengan baik, maka saya bisa menolong orang lain mengelola waktu. Waktu saya bisa mengelola emosi saya, maka saya juga akan menolong orang lain mengelola emosi. Jadi sekali lagi firman Tuhan itu tidak berhenti ketika kita terima, tapi firman Tuhan itu mengalir keluar dari dalam hidup kita.
beberapa hari lalu ada rekan yang sakit, orang tua sudah 71 tahun. Beliau ini dalam hidupnya sebagai orang yang dikenal sukacita, kuat, humoris. Ya, humoris, tidak ketahuan sakit. Tidak ketahuan sakit. Bayangkan dia masih bisa jalan sekitar 5 kilometer, begitu ya. Dalam acara reuni mereka, 5 kilometer, umur 71 tahun. Dia bisa jalan. 10 kilometer istri saya tambahin. Karena memang istri saya yang tahu. 10 kilometer, jalan 10 kilometer dalam reuni mereka dan dia tidak sakit. Dan ketika kembali ke Makassar, ditemukan sakit hernia dan karena dia seorang guru, maka dia senang sekali. Yang mengoperasi dia nanti adalah muridnya waktu SMA. Jadi muridnya yang mengoperasi dia. Nah, jadi om ini bilang begini, wah Pak Pendeta, saya bersyukur sekali saya baik sama dia. Maksudnya, kalau waktu SMA saya sejahat sama dia, mungkin waktu saya dioperasi nanti. Jadi tanam kebaikan akan menuai kebaikan, amin. Nah, dia menanam itu waktu masih muda, begitu ya. Dan siswanya yang mengoperasi dia. Nah, siswanya bilang, waduh Pak, ini bukan penyakit yang baru datang. Penyakit ini pasti sudah lama, tapi Bapak tidak mau akui. Jadi saya tanya, om ini bilang, ya kalau saya masih bisa kuat, biarin aja dia di dalam, jadi sakitnya. Saudara akhirnya dioperasi, rumah sakit penuh tidak dapat saudara. Tidak dapat, karena rumah sakit Makassar penuh karena banyak orang sakit, flu, diare, muntaber dan semuanya, penuh rumah sakit. Apalagi BPJS, ya susah ya, kalau swasta mungkin mudah. Dan saudara akhirnya Bapak ini oleh karena pertolongan Tuhan dan juga orang-orang yang dikenal pada waktu dia sekolah dan semuanya keluarga, dapatlah sebuah rumah sakit. Setelah 1 malam dia antri di lorong rumah sakit, bayangkan dapat kamar, dioperasi. Sebelum operasi kami datang berdoa. Saudara, waktu dioperasi diagnosa penyakitnya hernia. Sewaktu selesai dioperasi, enggak langsung dikembalikan ke ruangan, tapi dibawa ke ICU. Keluarga sudah mulai was-was. Ada yang bilang operasi gagal. Saya juga yang mendoakan agak goncang juga, Tuhan gimana ya. Soalnya saya enggak dapat bahwa akan gagal dan mati gitu loh. Gimana Tuhan. Nah karena mau layani lahir baru dulu, terima Yesus begitu. Waktu kunjungan pertama mau layani Bapak ini menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, enggak sempat karena keluarga banyak. Sudah akhirnya kami datang setelah dari ICU ngobrol. Bapak Ibu Saudara ditemukan bahwa ususnya sudah hitam, sudah enggak berfungsi. Begitu, sudah hitam, tidak berfungsi. Dan ini sehingga dokter bingung dan ini langka. Bagaimana cara ngurusnya? Akhirnya ngobrol, saudara, kalau saya berkata apakah Bapak, Om sudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Dia pasti bilang sudah. Karena orang Kristen tidak mengerti kadang-kadang makna menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu ngobrol dengan dia. Sebelum operasi, Om ini memberitahu beberapa hal yang membuat dia ada indikasi, ada dosa di masa lalu, ada pahit di hati, dan ada ketakutan tentang kematian. Inilah yang Tuhan Yesus sudah selesaikan. Yesus sudah selesaikan dosa masa lalu, amin. Yesus sudah selesaikan sakit penyakit, amin. Dan Yesus jamin kematian kita di dalam Kristus akan bersama dengan Dia, amin. Inilah yang sudah dilakukan Yesus dan kami datang untuk menyampaikan itu. Sebelum menyampaikan itu dia ngomong seperti ini, Pak Pendeta, sebelum operasi kemarin, kan Pak Pendeta, iya masih banyak. Nah, waktu kemarin sebelum operasi saya bilang, Om nanti kalau mau operasi berdoa, pandang Tuhan. Kalau Om hafal lagu, ya Tuhan tiap jam, Om nyanyi di hati, ya Tuhan tiap jam. Tahu lagu itu ya? Ku memerlukanmu. Lalu saya bilang juga, kalau Om tahu Mazmur 23, ingat itu Om. Supaya nanti waktu operasi bukan hal-hal yang lain. Sewaktu dia mau operasi tiba-tiba dia tutup mata dan tiba-tiba dia lihat sebuah terang
Dan terang itu membawa damai sejahtera dan dia tahu itu Tuhan. Singkat cerita, kami akhirnya doakan, layani Om terkasih, dia menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. 2 atau 3 hari yang lalu istri saya terima pesan dari ponakan Om ini yang sudah menganggap Om ini sebagai orang tuanya. Dia kirim pesan, puji Tuhan ditemukan bahwa di hasil pemeriksaan kesekian setelah beberapa hari, yang namanya usus yang hitam yang tidak berfungsi itu mulai kembali berfungsi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, saya nggak berharap banyak, jujur dulu papa saya punya penyakit kanker usus dan dipanggil Tuhan. Saya berdoa, berpuasa, meminta Tuhan kasih waktu. Tapi keputusan Tuhan berbeda. Tuhan ambil papa saya. Itu sebabnya waktu berdoa untuk Om ini yang mengalami sesuatu di ususnya, di kepala saya langsung ingat papa saya. Dan itu tidak mudah. Karena saya berdoa, Tuhan memohon gitu loh. Dan puji Tuhan, kita nggak tahu bagaimana seterusnya, tetapi percayalah, dengar Om ini sembuh atau tidak sebenarnya bukan karena saya, tapi karena siapa? Tuhan. Karena siapa? Karena Tuhan. Cuma Tuhan kadang-kadang membutuhkan seseorang untuk berbicara kepada orang yang sakit bahwa Tuhan itu berkuasa menyembuhkan. Faham maksudnya? Itu sebabnya saudara dan saya ada di sini. Saudara dan saya dilatih, diajar mendengar firman. Supaya ketika saudara dan saya mengalami sakit, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Lalu ketika ada orang di sekeliling saya yang sakit, entah itu saudara, entah itu keluarga, entah itu guru, teman, siapapun di antara mereka yang sakit, saudara tahu apa yang harus dilakukan. Nah, masalahnya adalah kita kadang-kadang gak berani. Jadi jangan berpikir karena Bapak kan pendeta itu tugasnya berdoa. Tidak. Sebelum saya jadi pendeta saya sudah terbiasa berdoa untuk orang sakit. Benar, sampai hari ini saya masih mendoakan supaya orang mati bangkit. Tapi gak bangkit-bangkit. Saudara dengar dari tahun 95 saya masih SMA. Lihat Tuhan orang sakit gimana caranya. Ya berdoa. Belajar saya mendoakan orang sakit. Udah banyak orang sekarat saya doakan dan tetap mati saudara. Tapi dengar baik-baik, karena itu bukan tergantung saya, tergantung siapa? Tuhan. Saya hanya mempraktekkan firman. Saya hanya memberi diri, pakai aku Tuhan untuk berbicara kepada mereka bahwa ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan. Saya gak bisa menyembuhkan. Gitu loh. Nah saudara dengar baik-baik, itu sebabnya kita harus belajar, katakan sama-sama, belajar. Menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Kemarin itu kita udah belajar banyak hal. 2 minggu berturut-turut kita belajar dari surat Yakobus. Di Yakobus pasal 1, bagaimana menolong orang yang mengalami godaan dan bagaimana menolong orang yang ada dalam tekanan atau ujian. Masih Yakobus pasal 1 kita selesaikan ini. Kita baca ayat 26 sampai 27. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Boleh buka Alkitab saudara? Mari bangkit berdiri bersama-sama kalau sudah ketemu. Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. 1, 2, dan 3. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu ini dalam khotbah ini kita akan belajar bagaimana menolong orang yang dalam kekurangan atau dalam kelemahan. Oke, dalam kekurangan. Katakan sama-sama, dalam kekurangan. Dengar, mengapa ini penting? Karena bagian dikatakan ayat 27, ibadah yang murni itu, yang gak bercacat,
Itu mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Ada 4 bagian di dalam firman Tuhan yang kita bisa lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. 4 orang yang diminta Tuhan untuk selalu diperhatikan. 4 orang, 4 golongan, ya. 4 golongan yang selalu Tuhan sebut untuk diperhatikan. Dan nanti kita akan bagi itu minggu ini dan minggu depan, bagaimana kita bisa menolong mereka ini. Orang-orang golongan pertama yang Tuhan minta untuk ditolong adalah seperti ini, yatim piatu. Tahu yatim piatu ya? Yatim piatu tidak punya ayah dan ibu. Yatim piatu itu ya. Yang kedua janda-janda. Yang kedua janda-janda itu perlu ditolong. Yang ketiga yang perlu ditolong itu di dalam Alkitab kita akan temukan yaitu orang-orang yang miskin. Orang-orang yang miskin. Kalau janda tadi tidak punya apa? Suami. Tapi janda di sini bukan janda yang kaya. Janda yang dalam kelemahan. Di dalam kitab Timotius itu ada bagian menegur janda yang kaya. Karena ada janda yang kaya namun dia berselisih. Dia gila uang, gila hormat dan itu salah. Jadi janda yang dikatakan ini yang dalam kelemahan. Janda hidup sendiri, dia harus urus anak-anak dengan keterbatasan keuangan dan pekerjaan. Itu janda yang mau ditolong. Ya. Lalu yang ketiga tadi orang apa? Orang miskin, sama-sama bilang orang miskin. Saya akan bahas sedikit ini sebelum lanjut. Indonesia atau orang-orang di Indonesia seringkali membuat diri miskin dibanding yang lain. Contoh ya. Sewaktu bencana di Palu, saya ada di sana bersama tim melayani. Sewaktu kami di sana melayani, puji Tuhan bantuan dari seluruh dunia datang. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada orang-orang yang tiba-tiba mentalnya menjadi miskin. Selalu minta bantuan padahal bantuan ada. Saudara tahu kami bagi makanan, bagi beras, selimut, pakaian, popok dan semuanya. Satu rumah kami masuk, saudara waktu bilang ini kami butuh bantuan ini dan itu. Saudara tahu saya kaget sekali sebenarnya ini udah biasa. Tapi bapak ini begitu meyakinkan berkata bahwa dia miskin tidak punya bla 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 bla. Tiba-tiba saya ke belakang saudara saya lihat itu beras di belakang itu ada 3 karung ukuran 50 kilo beras di dalamnya. Sementara ada orang yang 1 liter beras pun tidak dapat. Ada orang yang tiba-tiba bisa menjadi miskin ketika ketemu orang kaya. Yang miskin itu bukan apa yang ada padanya, tapi yang miskin itu mentalnya. Saudara kadang-kadang kita merasa kita miskin. Banyak pengemis kita lihat di jalan, mereka merasa mereka miskin, padahal mereka enggak miskin. Punya kaki, punya tangan, masih bisa kerja. Betul? Dengar baik-baik, ini masalah, katakan sama-sama masalah. Masalah, sampai hari ini survei di kota Makassar tahun 2021 ada sekitar 74.000 lebih atau 4,81% penduduk Makassar dikatakan miskin. Saudara dengar baik-baik, survei ini dari BPS dan itu tahun ke tahun meningkat. Dan saudara ketahui ketika kemiskinan meningkat, maka apa yang terjadi? Kejahatan juga meningkat. Benar ini. Ketika kemiskinan meningkat, kejahatan juga meningkat. Itu sebabnya di dalam ayat Alkitab banyak sekali berbicara tentang ini. Tentang orang-orang bagaimana menolong orang miskin. Nanti kita akan pelajari. Nah yang keempat. Yang pertama tadi yang harus kita tolong apa? Yatim piatu. Yang kedua apa? Janda-janda miskin. Yang ketiga, janda-janda lemah. Yang ketiga, orang miskin. Yang keempat itu orang-orang sakit. Sepanjang ayat Alkitab ini, saudara dikatakan kelompok ini adalah orang yang lemah. Katakan sama-sama lemah. Dan hampir 2000 ayat, saya nggak hitung semuanya. Saya hanya baca, ada jurnal yang berkata, ini adalah golongan orang-orang yang mengalami tekanan dalam hidup. Orang-orang ini yang perlu dibantu.
Hari ini kita akan belajar khusus tentang beberapa hal secara khusus tentang yang miskin. Katakan orang miskin. Saudara, sekali lagi kita akan pergi ke terminologi miskin. Saudara, ini miskin bukan Miss Queen, bukan ya. Ada acara di Indonesia namanya apa? Miss Queen, bukan miskin. Nah, miskin ini saudara, miskin ini ada, memang peristiwa menjadi miskin ini menjadi sangat penting. Karena apa? Kita sebagai orang Kristen, kalau saudara baca sama-sama di kitab Matius, saudara masih ingat ada sebuah peristiwa di mana Yesus berjumpa dengan seorang muda yang kaya di Matius pasal 19. Betul? Orang muda yang kaya ini bilang apa? Guru, apakah yang harus aku perbuat supaya hidupku sempurna? Gitu loh ya. Yesus bilang apa? Lakukanlah perintah Allah. Dia bilang, aku udah lakukan semua. Aku tidak mencuri, aku tidak membunuh. Dia sudah lakukan semua. Tiba-tiba apa kata Yesus? Buka Alkitab saudara, coba buka. Matius pasal 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Ini kata Yesus, Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak apa? Sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi lihat, semua ibadahnya sesuai dengan Taurat sudah dia lakukan. Tetapi Yesus bilang kalau kau mau sempurna, lakukan ini. Jual hartamu dan berikan kepada orang miskin. Saudara dengar baik-baik. Yesus ketika ngomong seperti ini, sebenarnya fokus Yesus bukan pada orang miskin. Fokus Yesus adalah siapa Tuhan bagimu. Kalau aku adalah Tuhan bagimu, maka engkau akan menaatiku. Tapi apa yang terjadi? Sampai ayat Alkitab ini selesai pembicaraannya, orang muda ini gak pernah lagi datang sama Yesus. Makanya Yesus bilang apa di ayat 22 dan seterusnya, orang kaya sukar masuk apa? Sorga, karena hartanya mengikat dia. Saudara, mengenai orang miskin, saudara masih ingat bagaimana Yesus ngomong seperti ini. Tiba-tiba Yudas lihat perempuan itu meminyaki yang namanya kepala Yesus dan dengan minyak narwastu yang mahal. Lalu apa kata Yudas? Bukankah minyak itu bisa dijual dan uangnya kita bisa pakai? Uangnya kita bisa pakai untuk apa? Kasih makan orang apa? Miskin. Saudara, kenapa Yudas ngomong seperti itu? Karena dari perjanjian lama secara khusus di kitab Taurat sudah ada perintah daripada Allah untuk mengurus orang miskin. Bahkan mereka ketika keluar dari Mesir di sepanjang di sepanjang perjalanan di padang gurun, mereka itu mengalami dan tahu bagaimana rasanya miskin. Sudah di Mesir miskin sepanjang padang gurun, lalu ketika mereka sampai di tanah Kanaan, Tuhan bikin aturan untuk mengurus orang miskin. 4 ini tadi, yaitu yatim piatu, janda lemah, orang miskin sama orang sakit. Ada aturannya. Tiba-tiba Yesus bilang apa? Orang miskin akan selalu ada padamu. Betul. Orang miskin akan selalu ada. Tuhan, kenapa orang miskin kau izinkan selalu ada? Ternyata orang miskin Tuhan izinkan selalu ada. Supaya kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan bisa dipakai Tuhan menjadi alat menjawab kebutuhan mereka. Menjadi kesempatan supaya kita bisa dipakai Tuhan, dibentuk, diberkati Tuhan untuk menolong orang-orang miskin ini. Karena begini saudara, seorang yang kaya bukan tentang berapa besar yang dia punya. Tetapi orang kaya adalah seberapa besar yang bisa dia bagikan kepada orang lain. Seberapa besar yang dia punya yang bisa dinikmati oleh orang lain. Makanya lihat apa yang terjadi. Ada orang kaya tidak bisa tidur karena semua hartanya untuk dia. Bukankah itu yang dikatakan? Ada seorang orang kaya, dia menimbun hartanya, dia membuat lumbungnya, dan dia sebelum tidur dia berdoa, padaku ada harta A, B, C, dan D. Oh, tidurlah, tapi dia gak bisa tidur.
Dan Yesus berkata, pada malam hari ini aku akan ambil nyawamu. Bukan dibilang aku akan ambil hartamu, tapi aku ambil apa? Nyawamu. Karena apa? Bagi Allah yang lebih berharga apa? Nyawa, bukan uang. Tapi jujur kita kebalik. Yang paling berharga bagi kita apa? Uang. Enggak percaya? Waktu naik motor, pacaran atau suami istri, tabrakan, bum, jatuh. Suaminya enggak tolong istrinya. Langsung ditolong motornya. Kenapa? Dibilang istrinya, kau kan sudah lunas, motor masih dicicil. Saudara, kita lebih berurus uang, kita betul. Iya. Ada teman pembimbing saya yang pertama, dia ini orang pinter, Chinese, Hindu, Bali. Dia itu bertobat gara-gara apa? Orang kaya nih, orang kaya. Waktu dia SMP main di rumah, bakar-bakar lilin, rumahnya kebakaran. Waktu rumahnya kebakaran, ini orang kaya saudara, rumahnya kebakaran, dia anak satu-satu. Akhirnya selamat rumahnya. Dia marah-marahin anaknya dan segala macam. Saudara, apa kata anak ini? Masih kelas 1 SMP. Papa tidak senang kalau saya tidak terbakar. Kenapa Papa hanya peduli dengan rumah yang terbakar? Jujur saudara, kita kadang-kadang salah menempatkan. Salah menempatkan harta lebih besar daripada nyawa. Betul. Iya. Itu sebabnya kita harus mengubah pola pikir kita. Katakan mengubah pola pikir kita. Makanya apa yang terjadi? Dengar baik-baik. Banyak orang mikir bahwa yang namanya harta, yang namanya uang itu adalah segalanya. Tadi malam saya ketemu dengan beberapa karyawan. Mereka bilang, Pak Agus ada seperti tagline atau meme-meme ngomong bilang gini. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan apa? Uang. Betul ya Pak Pendeta? Betul saya bilang. Tapi menurut saya begini, mungkin karena uangnya nggak banyak makanya nggak bahagia. Kalau uangnya banyak pasti bahagia. Tapi esensinya adalah dengar baik-baik. Tidak diukur dengan uang. Kalaupun ada uang, harusnya di atas uang adalah hati. Karena uang tidak salah, yang salah adalah cinta akan uang. Cinta akan uang yang salah. Dan cinta akan uang, akan harta ini adalah salah satu godaan dari 3 godaan yang dipakai iblis kepada Yesus. Sembah aku maka seluruh harta dunia ini kuberikan kepadamu. Gitu loh. Jadi iblis berusaha mengubah yang namanya urutannya. Jangan diubah urutannya. Katakan jangan ubah urutannya. Dengar baik-baik. Saya senang karena Indonesia bahkan seluruh bangsa di dunia ini salah satunya dulu ya, sekarang ini trennya berubah. Membuat yang namanya dompet ditaruh di mana? Di sini, di belakang. Di pantat saudara. Artinya apa? Uang itu di belakang. Katakan sama-sama, uang di belakang. Bagi orang yang uangnya di depan, ini namanya pemburu dolar. Ya, yang semuanya. Berapa jam ibadah? 2 jam. 2 jam saya jualan live TikTok itu udah dapat 2 juta. Nggak usahlah ibadah. Nah, itu loh. Yang buat uang di depan. Ini bahaya. Yang segalanya berpikir tentang uang. Benar. Kalau saya ikut ke sana apa manfaatnya bagiku? Imanmu dikuatkan ini segala. Oh bagus. Tapi tambah nggak pundi-pundiku. Semuanya tentang uang. Ini bahaya. Jangan menikah dengan orang seperti ini. Mata duitan. Dia nggak bisa lihat istrinya nanti, nggak bisa lihat suaminya. Itu seperti Tuan Krab. Tahu Tuan Krab? Temannya SpongeBob yang terbencara. Uang. Betul. Saudara dengar baik-baik. Nah, mengapa kita harus mengurus orang miskin? Katakan mengurus orang miskin. Tadi kita lihat sama-sama. Orang miskin itu salah satu faktor yang Tuhan buat untuk menyempurnakan hidup keimanan kita. Itu menolong kita. Dan yang kedua, di Matius pasal 25. Ini merupakan sebuah teguran dan juga sekaligus ajaran bagi kita menjelang akhir zaman. Matius 25.
Matius 25 ayat 34. Saudara mari baca sama-sama dengan saya. Ini tentang penghakiman terakhir. Ya, kita tahu domba, kambing ditempatkan kiri kanan. Kita baca mulai dari ayat 34. Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Yang sebelah kanannya ini adalah orang yang menganggap dirinya domba. Ya, orang yang menganggap dirinya orang benar. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya. Lihat ini, orang apa saudara? Orang benar. Saudara orang benar atau orang benar? Saudara orang apa? Saya orang Batak saudara, tapi saya orang Batak yang sudah dibenarkan, oke? Saudara orang apa? Orang benar, bilang kiri kanan, saya orang benar. Coba ya, lihat apa kata orang benar, ayat 37. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, sama-sama 1, 2, 3. Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Coba lihat, ya. Lanjut lagi supaya jelas. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, yang domba ini yang gak percaya sama Tuhan. Enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku minum. Makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi lihat, hidup keimanan kita sebagai orang benar, salah satunya ditunjukkan dari perilaku kita kepada orang-orang yang lapar, yang haus, yang tidak punya pakaian, yang ada dalam penjara, dan orang-orang sakit. So, dengar baik-baik. Kalau sampai ini hilang dari gereja Tuhan, sampai ini hilang dari dalam diri saudara dan saya, bisa jadi kita pindah dari kanan ke kiri. Enggak akan pindah karena keselamatan, tetapi dalam hidup keimanan kita pindah. Karena apa saudara? Itulah yang ditanya sama orang kaya tadi. Bagaimana supaya aku sempurna? Yesus bilang apa? Kasih hartamu sama orang miskin. Karena bagaimana kita memperlakukan orang miskin, itu sama dengan bagaimana kita memandang Allah. Saudara dengar baik-baik.
Saya mau bawa ini untuk kita sama-sama diselesaikan mental yang salah. Katakan mental yang salah. Jujur saya punya mental yang salah tentang uang. Saya punya mental yang miskin. Saya mengakui. Dulu. Itu dulu. Mengapa? Karena saya hidup dan melihat persis bagaimana sakitnya sebagai orang miskin. Saya pernah alami. Rumah kami waktu saya kecil, kami pernah punya lantai tanah. Jadi kalau saya datang di rumah orang, kami kunjungi ada orang di Palu. Pakai aja sepatunya Pak, sendalnya. Lantai kami lantai tanah. Saya bilang, gak apa-apa Bapak Ibu, saya waktu kecil rumah kami seperti ini. Kaget dia. Benar. Saya waktu kecil kalau hujan kami suka pameran. Tahu pameran apa? Baskom, Kuali, untuk apa? Nampung air. Bocor saudara. Bocor. Kalau udah hujan 2-3 hari banjir. Rumah kami dulu sebagian itu gamaca. Tahu gamaca? Dari bambu. Gitu loh. Sebagian. Sebagiannya lagi tembok segini, kesininya ke atas papan. Waktu saya bayi, mungkin rumah papan itu bagus. Waktu saya SD, mulai keropos. Karena apa? Tahu apa? Kumbang, lubangin itu, lubang di mana-mana. Makanya dari kecil saya suka main kumbang. Saya sudah berapa kali disengat. Karena apa? Itu ada di dinding rumah kami. Suara yang saya dengar. Suara-suara apa itu? Suara kumbang. Saudara dengar, saya hidup. Saya pernah nikmati yang namanya beras yang campur jagung. Saya pernah menikmati itu beras, kalau saudara bilang hari ini beras bulog bagus, dulu lebih tidak bagus. Betul saudara, saya pernah nikmati. Saya pernah hidup di masa itu. Saya pernah hidup di masa susu tidak mudah didapatkan, jadi minum air tajin. Tahu air tajin? Airnya beras. Saya pernah nikmati itu. Dan karena di situ saya bilang, saya nggak mau miskin. Saya nggak mau miskin. Saya belajar baik-baik. Saya kumpul uang baik-baik. Kalau dikasih uang, saya jaga baik-baik. Saya tabung. Dengar baik-baik. Saya tabung. Makanya saya marah banget sama orang yang main-main soal uang. Yang sembarangan pakai uang. Suka beli sana sini dan semua. Saya marah dengan orang ini. Nggak saya tunjukkan marahnya. Kan kalau orang miskin marah nggak didengar. Kalau orang kaya marah, didengar. Saudara, saya nggak tunjukkan, di dalam hati saya simpan. Dalam hati. Saya akan belajar baik-baik. Ada beasiswa, oke. Saya akan kejar itu beasiswa supaya saya dapat. Karena apa? Spirit miskinnya ini. Spirit miskinnya. Betul saudara. Saya akan jalan kaki dari kampus ke rumah. Betul. Orang lain naik angkot segala macam, saya akan jalan kaki. Ketika orang bulanannya 2 juta, saya perpuluhannya saudara 200 ribu. Benar, saya pernah ngalami itu. Dan itu merubah mindset saya menjadi punya mental yang salah. Satu kali diajak di persekutuan, dia bilang gini, oke kita puasa, uang puasa kita simpan. Ya minimal enggak makan bakso sekali lah. Saya udah selesai, saya datang bilang, enggak makan bakso sekali, saya 3 bulan mungkin baru sekali makan bakso. Saya pernah dalam kondisi itu. Dan itu membuat saya menjadi aneh dengan orang-orang. Betul, saya jadi saya rohani tapi saya seperti orang Farisi yang hakimin orang-orang. Allah, naik mobil padahal hasil korupsi. Betul, aneh saya, betul loh ya. Betul aneh, handphone baru ini padahal bapaknya itu. Pokoknya karena mental miskin yang tidak baik. Betul loh, benar. Hei, saya sok rohani untuk menutupi mental miskin saya. Betul, saya sok rohani dengan cara apa? Saya puasa padahal karena nggak ada uang. Saudara dengar baik-baik. Semua ini membuat saya memiliki mental pikiran yang salah tentang Tuhan. Karena apa? Tuhan di mana engkau? Kenapa nggak ada? Gitu loh. Sampai akhirnya saya dibebaskan Tuhan. Yang kamu butuh bukan uang Agus. Yang kamu butuh saya. Saya dibebaskan Tuhan.
Saya dulu kalau memberi saudara, dengar baik-baik. Saya jurusan akuntansi, hitung-hitungan uang. Teman saya Kak Ocha. Hitung uang saudara, kalkulatornya cepat ini. Betul. Makanya saya kalau baca firman Tuhan yang berhubungan dengan keuangan cepat. Kayak kemarin saya khotbah tentang Yunus, dia membiayai perjalanan sendiri. Langsung itu. Karena bisa kalkulasi sekian dan sekian. Saudara dengar baik-baik. Karena dulu bagi kami itu uang itu susah. Dulu bagi kami. Keluarga kami dipulihkan Tuhan. Ya ada berkat lah. Dulu kuali hanya di kompor, sekarang kuali sudah di atas rumah. Tahu maksudnya kalau kuali di atas rumah apa? Parabola. Ukuran orang kampung dulu, orang kaya kalau ada kuali di atas rumah, ada parabola. Maksudnya, iya kalau ada TV. Dulu saya kalau nonton TV saudara datang di rumah orang. Dempet-dempetan, udah habis itu bayar 100 rupiah. Udah pulang matikan. Saudara bayangkan saya ngalami. Saya bilang, saya akan pintar, saya akan ciptain televisi. Saudara tahu maksudnya, itu satu sisi karena kemiskinan mendorong kita menjadi pintar, hebat dan semuanya. Saya ngamen loh saudara, saya ngamen. Suara saya bagus kan? Saudara saya ngamen. Saya waktu kecil saudara, saya semir sepatu. Ini bukan karena papa saya minta, enggak. Karena saya mau. Karena apa? Saya bilang saya mau hidup lebih baik. Puji Tuhan keluarga kami dipulihkan, pekerjaan papa saya baik, mama saya dan semua keluarga kami. Rumah ada, di beton semua depan belakang dan semuanya. Rumah besar, mobil ada, semuanya keluarga kami dipulihkan. Tapi dengar, walau sudah ada mobil di rumah, walau sudah ada parabola. Dulu orang televisinya kecil-kecil, 12-14 inch. Papa saya beli televisi 28 inch. Yang saya waktu kecil berdiri, sama besarnya. Saya bisa masuk di dalam, hebat. Kali bapakku ini beli televisi. Saudara dengar baik-baik. Tapi mental saya enggak berubah. Mental saya enggak berubah. Betul. Persembahan, kasih uang 100 rupiah, ambil 50 rupiah. Ada kembaliannya. Ini sekolah minggu atau tempat warung gitu loh. Benar, mental saya enggak berubah saudara. Mental saya enggak berubah. Enggak mau kasih persembahan. Tuhan, kau tahu hatiku Tuhan. Iya, hatimu pelit. Benar, mental saya enggak berubah. Sampai akhirnya saya mengalami kelahiran baru. Menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya berubah. Saya lihat cara kita memperlakukan orang miskin adalah buah dari pengenalan kita akan Tuhan. Itu sebabnya Yesus bilang apa? Waktu aku telanjang, waktu aku tidak punya makan minum. Gitu loh. Saudara dengar baik-baik. Hati terhadap orang miskin harus terjaga dalam hati kita. Bukan mental miskin, tapi hati yang peduli terhadap orang miskin. Katakan sama-sama, hati yang peduli terhadap orang miskin. Bilang kiri kanan, hati yang peduli terhadap orang miskin. Saudara, ada banyak ayat tentang orang yang miskin. Dengar baik-baik. Coba ini ya, kita buka. Amsal 21 ayat 13. Ya. Amsal 21 ayat 13. Kita baca 1, 2, dan 3. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Nah ini. Kalau kau tutup telingamu sama orang lemah, maka Tuhan tutup telinganya terhadap seruanmu. Benar ini saudara. Jadi jangan pikir, kenapa ya doaku gak dijawab? Mungkin bukan karena Tuhan tidak mau jawab. Tapi karena hati kita pelit, tidak mau dengar orang yang lemah, orang yang berkekurangan. Geser lagi, turun ke bawah lagi. Amsal 28, saya gak berikan semua terlalu panjang nanti. Amsal 28, 27. Ya, Amsal 28 ayat 27. Kita baca. Amsal 28 ayat 27, 1, 2, 3. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan apa? Tidak berkurang, tapi orang yang menutup matanya, tuh, tadi apa? Telinga, sekarang apa? Mata. Dengar baik-baik ya. Tadi kalau tutup telinga, tidak didengar Tuhan doanya. Yang kedua, kalau tutup mata, dikutuki. Jadi nggak bisa saudara.
pura-pura nggak lihat orang miskin ada, pura-pura nggak dengar jeritan orang miskin. Nggak bisa saudara ya. Amsal 31 ayat 8. Ayo sama-sama ya. Amsal 31 ayat 8 sampai yang ke-9. Kita baca 1, 2, 3. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu atau untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Lihat ya, ada telinga, ada mata, ada mulut. Saudara, semua kita punya. Coba ya saya tes. Ayo semua ya, semua ikut saya. Oke, semua ikut saya. Angkat tangan, oke. Pegang mata saudara. Tadi pegang telinga. Ya, pedang mulut saudara. Itu, saudara sadar semua. Ya sama-sama yuk, telinga, mata, dan mulut. Tuhan bilang apa? Pakai 3 ini. Kita harus pakai. Gereja ini kita harus pakai ini. Mendengar jeritan orang yang merana, orang yang miskin. Kalau lihat mereka, lihat dengan iba muncul belas kasihan. Mulut kita bukan untuk mengutuki. Saya tambah sedikit mulut. Mulut ini, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Berapa orang di antara saudara, nggak usah angkat tangan ya, nggak usah angkat tangan. Berapa orang di antara saudara seperti saya? Kalau saudara memberi uang kepada seseorang lain, nggak usah dikasih, nanti dia pakai itu ngelem, nanti dia pakai itu main judi, nanti dia pakai itu untuk ini. Nggak usah tunjuk tangan, saya tahu, mirip-mirip kok hati kita, karena kita produk dosa. Kadang-kadang mulut dan hati kita sudah menghakimi orang lain dengan pemberian kita. Padahal belum memberi, sudah dihakimi. Kita akan belajar nanti siapa orang yang perlu dibantu. Memang kita nggak bisa sembarangan orang bantu. Benar loh saudara. Ada kita membantu orang, ternyata mereka terima bantuan itu untuk teroris. Ini nggak boleh dibantu ini. Nggak boleh. Gitu loh ya. Jadi dengar, harus gunakan apa tadi? Telinga untuk mendengar mereka sehingga kita peduli dengan mereka. Mata melihat mereka sehingga hati kita berbelas kasihan. Mulut kita untuk mengucapkan kata-kata sesuatu yang menolong mereka sehingga mereka berhak mendapatkannya. Saya kasih contoh sebelum ke Yohanes. Suatu kali ketika selesai PA di tahun 1998. Tahun 1998, saya ingat persis peristiwa ini. Di sebuah jalan, saya sebutkan namanya di Pati Ukur di Bandung. Setelah selesai PA, pembimbing saya ini baru pulang dari Bali, dia dapat berkat. Dia dapat makanan, dia kasih, nih Gus untukmu setelah PA, kami pulang. Saudara tahu waktu di jalan pulang, saya senang sekali. Karena apa? Saya belum pernah makan makanan seperti ini. Belum pernah. Enak banget. Jadi makan dulu, bawa Gus ya untuk sampai di rumah nanti. Iya, kasih untuk adikmu. Gitu loh. Oke, yaudah. Saudara, saya pegang, saya jalan. Waktu jalan kaki mau pulang, saudara tahu apa yang terjadi? Ada pengemis di situ. Pengemis, saya lihat, saya jalan lewat aja. Tiba-tiba ada suara di hati. Kasih itu oleh-oleh, buah, makanan, kue itu sama dia. Suara-suara apa itu? Saya berusaha buang, tidak, saya jalan lagi. Makin saya jauh dari orang ini, makin suara itu kasih. Tidak. Hari yang mantap. Karena saya dapat makanan ini. Wah, saudara dengar baik-baik. Kalau orang lihat mungkin saya seperti orang gila. Karena apa? Saya berusaha terus. Karena apa? Mata saya lihat dia, telinga saya dengar dia bilang apa? Pak, mau makan. Butuh makanan. Saudara dengar baik-baik. Saya kan orang pintar, makanannya saya sembunyiin dalam tas. Jadi gak ketahuan. Sama kayak kita kan, sembunyiin uang jauh-jauh supaya gak kelihatan. Padahal Tuhan tahu. Saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan, sampai saya belok jalan, saya pikir kalau sudah belok,
suara itu akan berhenti. Mungkin suara itu hanya di jalan itu saja. Saya belok, udah makin dekat ke rumah. Saya kira, baik Tuhan. Oke, saya kasih. Saya pergi, saya pulang. Saya datang. Pak, ini ada makanan untuk Bapak. Dilihat saya. Ini untuk Bapak. Saya udah rancang, saya akan bilang agak rohani. Waktu mau pulang itu saya akan bilang, ini makanan untuk Bapak, ini dari Tuhan, ini makan siang dari Tuhan. Saya udah rancang, rohani saya udah rancang gitu loh ya. Saya udah rancang supaya kelihatan baik. Saya pergi. Tapi waktu saya kasih, semua yang saya siapkan itu enggak jadi keluar gara-gara apa? Hati saya marah. Ini Pak. Saya kasih aja sama dia. Ini Pak, untuk Bapak, makan saja. Saya pergi. Saya seperti Yunus yang ketika Niniwe bertobat, dia jengkel. Saya juga ketika di Bapak ini senang, dia wajahnya, wah makasih Pak. Dia ketawa, saya menangis. Enak sama kamu, gitu loh. Sudah dengar baik-baik. Karena apa? Dengar. Peduli pada saya itu. Karena apa? Tuhan bilang apa? Aku punya lebih dari makanan Agus. Tapi aku mau pakai supaya telingamu sehat. Kau bisa dengar orang yang membutuhkan. Kau bisa lihat orang yang membutuhkan. Mulutmu tidak mengutuki orang yang membutuhkan. Saudara dengar baik-baik. Tuhan tolong saya hari itu. Ya memang saya enggak janji sama saudara. Tapi jujur seminggu sesudahnya saya dapat berkat jauh lebih besar dari yang saya beri. Tapi jangan pula gitu ya, aku memberi nanti seperti Pak Pendeta akan diganti jauh lebih besar. No. Jangan pernah pikir balasannya. Jangan pernah pikir balasannya. Di Bible Study kemarin kita jawab. Orang yang memberi, ada 3 kemarin ya. Memberi, apalagi berdoa, terus berpuasa. 3 ciri khas. Kita belajar Bible Study. Hari Selasa ini juga ada Bible Study. Itu ciri khas. Kita belajar kemarin di kitab Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-7. Itu ciri khas orang percaya. Saudara, jangan dikatakan di sana. Kalau kau melakukannya untuk kau dipuji orang, kau sudah mendapat apa? Upahmu. Saudara dengar baik-baik. Jangan lakukan ini untuk mendapat upah. Tapi lakukan ini untuk kita bisa faham bahwa apa yang kita punya, semua itu karena anugerah Tuhan. 2 ayat terakhir, 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3. Yuk sama-sama. Ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 17. Oke. Sampai 18. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Oke, mari baca. 1, 2, dan 3. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan apa? Perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan apa? Perbuatan dan dalam kebenaran. Saya ajak sekali lagi baca supaya saudara ayat 17 kembali lagi, dengar baik-baik. Barang siapa mempunyai harta duniawi, stop. Saudara punya harta duniawi enggak? Coba tanya kiri kananmu, kamu punya harta duniawi enggak? Aku enggak punya apa-apa, hanya kamu yang kumiliki, pret. Punya harta duniawi ya, masih punya pakaian, punya sepatu. Walau itu kita tahu bajunya ABC, tahu ABC? Atas bawah cakar. Tapi itu harta duniawi ada sama kita. Dengar baik-baik. Kembali ayatnya. Barang siapa memiliki punya harta. Terus yang kedua, dan apa? Melihat saudaranya apa? Menderita kekurangan. Dengar baik-baik. Tadi sudah bilang jangan tutup mata, kau dikutuki nanti. Menderita kekurangan tetapi apa? Menutup pintu hatinya terhadap saudaranya. Lihat, pintu hati bukan pintu dompet. Kenapa saudara? Karena dengar,
dompetmu bisa terbuka, tapi kalau hatimu ketutup, kau akan nuntut balas. Kayak saya tadi. Yang dia ketawa, saya nggak ketawa. Kalau hati udah kebuka, dompet rekening terbuka. Benar saudara. Makanya lihat, contoh, saudara pacaran, kalau kau hanya buka matamu lihat kecantikannya, ya jujur, hanya dompetmu yang terbuka. Tapi kalau hatimu terbuka sama dia, nggak minta pun kau kasih. I love you Pul. Akan begini. Kembali ayatnya. Kembali ayatnya sedikit lagi. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Artinya apa? Kasih Allah tetap dalam hati itu ditandai dengan apa? Spirit memberi. Katakan memberi. Kalau kasih Allah kita bilang ada kasih Allah dalam diriku tapi tidak memberi, bohong. Karena Allah itu adalah Allah pemberi. Ayat 18-nya. Ini final 18-nya. Anak-anakku, lihat tulisan, marilah kita apa? Mengasihi bukan dengan apa? Perkataan atau dengan apa? Lidah, tapi dengan apa? Perbuatan dan dalam kebenaran. Benar. Saudara, sebelum ke ayat yang terakhir. Natal gereja ini tahun ini kita akan banyak terhubung dengan orang-orang miskin di kota ini. Tahun lalu ya yang kita buat. Tahun lalu kita membagikan berapa? 150 makanan untuk orang-orang berkekurangan di kota ini. Tahun ini Natal kita mau bagi makanan kepada lebih banyak orang. Dan kami mendorong semua jemaat Tuhan untuk terlibat bersama. Pak Agus, Pak Pendeta ini khotbah ternyata mau minta uang. Bukan saudara. Saya mau mengarahkanmu. Siapa tahu telinga kita sudah tuli selama ini. Mata kita sudah buta selama ini. Mulut kita sudah lama tertutup bau selama ini. Enggak. Itulah dikatakan ibadah yang sejati. Saudara bergereja supaya saudara diarahkan hidup dengan benar. Diarahkan. Ini arahannya. Jadi tanggal 7 Desember, betul? 7 Desember kita akan bagi makanan, kita nggak tahu. Mungkin 300 packs, kita nggak tahu. Semua kita terbuka, yaitu menabur 1 packs 25.000. Saudara kasih uang saja. Karena kalau saudara masak nanti bahaya. Ada pula dari MBG masuk. Pemerintah mendukung program gereja. Saudara dengar baik-baik, kasih 25.000 per paket. Nanti akan dibeli kepada satu catering, mereka akan antar ke sini, kita akan bagi. Saudara bisa ikut sama-sama membagi. Kita mau belajar sama-sama. Karena apa? Kasih ditunjukkan dalam apa tadi? Perbuatan. Tapi jangan tunggu tanggal 7 Desember baru berbuat baik. Kalau pulang keluar dari sini, ketemu orang berkekurangan, cek hatimu. Tuhan, kamu mau pakai aku untuk memberkati dia? Kasih seberapa yang Tuhan gerakkan di hatimu. Seberapa? Berapanya minggu depan kita akan belajar bagaimana menakarnya. Bukan hitung-hitungan, tapi berhitung. Oke? Oleh sebab itu pastikan datang minggu depan. Bilang kiri kanan, pastikan datang minggu depan. Ya. Ayat terakhir, ayo ayat terakhir. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Oke, 1, 2, dan 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Ya. Kalau kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Kategori orang lemah ini dalam Alkitab tadi siapa? Fakir, yatim piatu, janda-janda lemah, orang miskin, orang-orang sakit. Kalau kita menaruh belas kasihan, menolong mereka, kita memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya. Saudara tahu arti memiutangi? Artinya begini. Kalau kita berbelas kasihan, menolong, dipakai Tuhan, membantu orang yang yatim piatu, janda lemah, orang miskin, orang sakit, maka apa yang terjadi? Tuhan berhutang sama kita. Tuhan berhutang, dan saudara tahu kalau Tuhan berhutang dia pasti apa? Lunaskan, bukan seperti enggak di sini, sini baik-baik semua. Kalau berhutang langsung bayar.
Di sana, nggak ada di sini, tapi di sana sini banyak. Saudara dengar baik-baik. Jangan karena mau Tuhan balas dengan cara yang lain, dengan cara banyak hal. Pemain musik boleh maju. Tahukah saudara, ketika Tuhan Yesus di Lukas pasal yang keempat, dia datang dan pertama kali pelayanan Yesus, dia membaca kitab suci di sinagog.